Hari kenaikan Yesus menjadi hari yang sangat penting. Itu sebabnya saya mau bagi pada kita semua ada 3 makna dari kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, menunjukkan Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan. Nah, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya bicara khotbah saya dengan tema makna kenaikan Yesus ke surga. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8-11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Hari kenaikan Yesus menjadi hari yang sangat penting. Itu sebabnya saya mau bagi pada kita semua ada 3 makna dari kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, menunjukkan Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan. Ia bukan manusia yang berasal dari bumi, tapi Yesus berasal dari sorga. Ia manusia yang tanpa dosa. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Setelah kebangkitannya dan selama 40 hari, Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada banyak orang dan kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena pada hari Minggu Paskah, di mana Yesus menampakkan diri sebagai penunggu taman dalam Yohanes pasal 20 ayat 15. Kenapa Yesus menampakkan diri sebagai penunggu taman? Karena penunggu taman pertama di dunia, pengurus taman pertama di dunia adalah Allah sendiri di dalam Taman Eden. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Sementara mereka sedang membicarakan tentang Yesus yang bangkit, kemudian Yesus nimbrung di sana. Dan sementara Yesus berbicara, hati mereka berkobar-kobar, semangat mereka menyala. Dan waktu Yesus mengadakan perjalanan kudus bersama dengan mereka, barulah mata mereka terbuka. Ternyata orang yang dia bicarakan ada di depan mata mereka, tapi Yesus sudah hilang. Dan yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tempat di mana Yesus mengadakan malam perjamuan terakhir sebelum dia mati disalibkan. Disitulah Thomas kemudian berkata, "Saya tidak percaya Yesus bangkit sampai saya membuktikan jari saya di lubang pakunya." Dan Yesus masuk ke ruangan itu dan membuktikan bekas lubang pakunya kepada Thomas dan kepada yang lain dalam Yohanes pasal 20 ayat 24-29. Dan yang keempat, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Sementara murid-murid menangkap ikan, tidak dapat ikan semalam-malaman, Yesus hadir dan berkata kepada Petrus, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan." Dan kemudian Petrus ketika tahu dia Tuhan, dia menebarkan jalan sebelah kanan, dia menangkap ikan 153 ekor banyaknya. Dan disitulah Yesus melayani murid-murid, menyiapkan makanan, siapkan dengan membuat masakan untuk murid-muridnya, melayani murid-muridnya. Di situ Yesus berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali?" Dan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi kita melihat dari bukti-bukti penampakan Yesus pada murid-muridnya, maka hal ini menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan yang mati, tetapi dia adalah Tuhan yang hidup. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, dia pasti bisa bicara kepada kita. Dia pasti bisa bergaul sama kita. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, dia pasti bisa menjamah dan menyegarkan kita. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, pasti dia bisa menyembuhkan, memberkati, dan menolong kita. Sebaliknya kalau kita punya Tuhan yang tidak hidup atau Tuhan yang mati, dia pasti akan bisu, gak bisa bergaul sama kita.
Kalau kita punya Tuhan yang mati, dia pasti tidak akan pernah bisa menjamah dan menyegarkan kita. Kalau kita punya Tuhan yang gak pernah bangkit, dia pasti tidak akan pernah bisa memberkati kita. Sia-sia kita hidup di dunia ini kalau Tuhan kita gak hidup. Jadi Yesus itu 100% manusia, dia 100% Tuhan. Bukti pertama bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Dia bukan 50% Tuhan, dia bukan 50% manusia, tapi dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Yang pertama, dia bisa letih. Rasa capek Yesus membuktikan dia masih manusia. Tapi sekalipun Yesus letih, sekalipun Yesus kurang tidur, Yesus tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Yesus membuktikan dia 100% Tuhan. Yang kedua, bukti bahwa Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia, dia bisa mati. Kematian Yesus membuktikan dia 100% manusia, tapi kebangkitan Yesus membuktikan dia 100% Tuhan. Yesus mati bukan karena dibunuh orang. Berkali-kali orang berusaha bunuh Yesus, dan mati-mati, ditombak, dipukul, dianiaya, bahkan sampai darah dan air keluar. Dia tidak mati sampai dia menyerahkan dirinya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa bunuh Tuhan. Sampai dia menyerahkan nyawanya, baru dia mati. Kematian Yesus membuktikan dia 100% manusia, tapi kebangkitan Yesus membuktikan dia 100% Tuhan. Berikut yang ketiga, bukti bahwa Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Manusia bisa jatuh dalam dosa, bahkan malaikat pun bisa jatuh dalam dosa, tapi Kristus benar-benar tidak pernah buat dosa. Yang keempat, bukti bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Kristus berdoa tapi tidak pernah berdoa minta pengampunan, karena dia tidak pernah berdosa. Yang kelima, bukti bahwa Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Henok dan Elia naik ke surga diangkat Tuhan, tapi Yesus naik ke surga karena kuasanya ada dalam dirinya. Kejadian 5:24 menyatakan setelah Henok bergaul dengan Tuhan 300 tahun lamanya, ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Jadi Henok naik ke surga karena Tuhan yang mengangkat. Berikutnya Elia dalam 2 Raja-Raja 2:11 menyatakan tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan antara Elia dan Elisa. Lalu Elia naik ke surga dalam angin badai. Jadi kita bisa melihat Elia naik ke surga pun diangkat oleh Tuhan. Tetapi Kisah Rasul 1:9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan Allah menutup dari pandangannya. Membuktikan bahwa Yesus naik bukan diangkat oleh Tuhan, tapi oleh kuasa yang ada dalam dirinya. Dan disaksikan oleh 500 murid-muridnya. Betul, ada saksi. Ada hamba Tuhan berkata, saya sering sekali naik turun surga, tapi gak ada saksi yang melihat. Gak bisa dibuktikan. Tapi Yesus benar-benar naik ke surga, membuktikan dia adalah Tuhan dan dia juga manusia pernah tinggal di bumi ini. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan pernah jadi manusia, berarti kelebihannya, kita punya Tuhan yang bisa memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi ketika kita sakit dan sedang dalam keadaan kesesakan. Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Membuktikan di sini Yesus memiliki simpati dan empati yang tinggi kepada semua orang yang siap melayani 24 jam 7 hari tanpa lelah dan tanpa pamrih. Rumah makan mana yang tidak pernah tutup dan memberikan makanan sehat cuma-cuma? Rumah sakit mana yang siap memberikan pelayanan secara cuma-cuma? Gak ada. Hanya cuma Tuhan Yesus yang sanggup memberikan pelayanan 24 jam 7 hari secara cuma-cuma. Karena dia Tuhan yang pernah menjadi manusia. Dia Tuhan yang mengerti perasaan dan keadaan kita. Jadi kita gak perlu down, jangan merasa lonely, jangan merasa terpukul ketika kita dalam keadaan susah. Tuhan mengerti. Tuhan bisa memahami. Dan bahkan mungkin kita jatuh berkali-kali dalam dosa, Tuhan memahami. Asalkan kita punya niat untuk bangkit kembali dari dosa, untuk keluar dari dosa, Tuhan hargai, Tuhan ampuni. Sebaliknya apa yang terjadi? Kalau Yesus hanya cuman manusia, dia bukan Tuhan, maka dia tidak pernah bikin perkara-perkara yang besar.
Yang mati dia nggak akan pernah bisa bangkitkan, yang sakit dia tidak akan pernah sembuhkan, yang lapar dia tidak pernah kenyangkan. Kita sungguh bersyukur di hari kenaikan Yesus, membuktikan dia bukan manusia biasa tapi dia Tuhan. Yang kedua, makna dari kenaikan Yesus ke surga, supaya Roh Kudus turun memberdaya setiap orang percaya, memberdaya kita. Karena Yesus sudah berjanji kalau ia tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak pernah turun. Tetapi jika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus akan turun memenuhi setiap kita. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Amazing, Yesus berjanji ketika dia naik ke surga, maka Roh Kudus akan memenuhi kita. Roh Kudus turun bukan membuat orang jadi bingung. Roh Kudus turun untuk membuat kita makin mengenal Tuhan. Karya Roh Kudus itu memberdaya, artinya melengkapi, menghibur, mengembangkan kemampuan kita dan mengubahkan karakter dan kehidupan kita. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita selalu berkembang. Nah, kita gak akan mungkin bisa berkembang, kita gak akan pernah bisa lebih baik dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Dan ketika Tuhan ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, maka dia akan memampukan kita berubah. Penting di sini untuk kita bergaul dengan Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkembang. Kita jadi orang-orang yang berubah, sama seperti murid-murid Yesus. Ketika mereka punya Roh Kudus, maka mereka yang pelit jadi murah hati seperti Filipus. Mereka yang sombong jadi rendah hati seperti Petrus. Mereka pengecut jadi pemberani seperti murid-murid yang lain. Mereka yang tidak percaya jadi percaya seperti Thomas. Mereka yang jahat jadi baik seperti Saulus. Mereka yang najis menjadi suci seperti perempuan Samaria. Mereka yang bodoh jadi cerdas seperti Stefanus. Mereka tidak bisa jadi bisa. Jadi berbeda sekali antara Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya sama Yesus adalah murid-muridnya. 3,5 tahun Yesus tinggal bersama murid-muridnya. Murid-muridnya bersama dengan Yesus, tapi hidup mereka gak banyak berubah. Petrus masih bisa menyangkal Yesus 3 kali. Yudas masih bisa mengkhianati Yesus. Thomas masih gak percaya kepada Yesus. Dan murid-muridnya ketika Yesus tangkap langsung pergi kocar-kacir ketakutan. Makanya Yesus berkata, ada lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa. Sebab kalau aku pergi kepada Bapa, maka Roh Kudus, Roh Kristus akan tinggal di dalam diri kamu. Dan benar, ketika Yesus naik ke surga, Yesus kemudian memenuhi mereka. Dan mereka punya Roh Kudus di dalam mereka, yang terjadi hal yang dahsyat. Hidup mereka gak pernah sama lagi. Mereka berubah. Mereka jadi dari penakut jadi pemberani. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tempat Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Ada di mana? Di hati kita. Tempat Tuhan berdiam itu, rumah Tuhan ada dalam hati kita. Dan Roh Kudus adalah Allah yang kreatif, Allah yang berkuasa, Allah yang maha dahsyat, maha besar. Penting di sini untuk kita bergaul dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, kita perlu menjaga hati nurani kita tetap murni. Sebab hati yang murni merupakan pintu gerbang Tuhan mencurahkan hikmat. Hati kita kotor, maka menghambat Tuhan beroperasi. Roh Kudus bekerja, hikmat dicurahkan. Kenapa Adam begitu kreatif, bisa menyebut nama binatang berbeda-beda tanpa mikir lama-lama? Karena Adam ada dalam Taman Eden. Taman Eden artinya the presence of God. Hadirat Tuhan menyentuh bumi. Tuhan tinggal di bumi. Dan di situ Adam memiliki hati nurani murni. Makanya Adam begitu kreatif.
bisa menyebut nama-nama binatang berbeda-beda. Membuktikan di sini semakin kita bergaul sama Roh Kudus, semakin kita menjaga hati rohani kita bersih dan murni, maka semakin Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Ketahuilah, semakin kita kreatif, semakin kita mirip Tuhan. Semakin kita tidak kreatif, semakin kita tidak mirip Tuhan. Jadi kalau kau mau mirip Tuhan, jadilah kreatif. Bagaimana kreatif? Bergaulah dengan Roh Kudus dan jagalah hati nuranimu tetap bersih. Jangan ada dengki, jangan ada pahit, jangan ada iri, jangan ada sedih hati. Mari kita bersuka cita, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dan naik ke surga dan tinggal di dalam kita. Yang ketiga, makna kenaikan Yesus ke surga untuk melanjutkan pelayanan Yesus di bumi, menjadi rekan sekerja Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Di akhir pelayanan Yesus, atau di hari ke-40 setelah kebangkitan Yesus, Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun yang ada di Yerusalem, dan memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya, pesan amanat agung. Karena pesan terakhir adalah pesan yang penting dan berkualitas. Semua pesan yang disampaikan terakhir pasti penting dan berkualitas. Setelah dia memberikan pesan amanat agung penting dan berkualitas untuk mereka pergi dan menjadi saksi, kemudian Yesus naik ke surga. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Bapa telah berikan Yesus kepada kita, namun Bapa di surga ambil kembali? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Bapa telah berikan Yesus pada dunia ini, lalu Bapa di surga ambil kembali? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, kalau memberi nggak pernah ambil kembali? Karena tugas dan tanggung jawab Tuhan Yesus sudah selesai di bumi. Dia berkata, iris finish, misiku, tugasku telah selesai. Jadi tujuan daripada Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu peralihan tongkat estafet dari Tuhan Yesus kepada kita untuk meneruskan pekerjaannya di bumi. Pekerjaan Yesus di bumi yaitu menyelamatkan manusia, supaya mereka jangan binasa. Karena kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Dan inilah jantungnya Tuhan, inilah isi hatinya Tuhan. Dalam 2 Petrus 3:9, karena ia menghendaki supaya jangan ada seorang pun yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan harusnya kita yang sudah selamatkan, kita pun memiliki beban yang sama untuk menyelamatkan yang lain. Jangan egois. Karena setiap hari di dunia ini 35.000 orang mati tanpa kenal Tuhan Yesus. Jadi tadi malam kita memejamkan mata untuk tidur, dan tadi pagi buka mata untuk melakukan aktivitas tanpa kita sadari bahwa tadi malam ada 35.000 orang sebesar stadium bola sedang ngantri menuju api neraka. Dan tidak ada seorang pun yang mau mencegah mereka, memberitahu kabar baik bahwa ada keselamatan, ada jalan keluar, ada kasih karunia Tuhan. Tugas kita lah yang mencegah agar keluarga kita jangan binasa, agar kenalan kerabat kita gak binasa. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita, agar kita itu menjadi saksi. Siapa itu saksi? Seseorang menceritakan sebenarnya apa yang dilihat dan alami. Jadi tugas kita sebagai saksi itu mudah, tidak sulit. Ceritakanlah kepada orang lain bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan pulihkan kita, bagaimana Tuhan sembuhkan kita, bagaimana Tuhan selamatkan kita. Waktu kita menceritakan apa yang kita alami, gak perlu pakai catatan. Itu akan keluar dari kehidupan. Dan apa yang terjadi ketika kita mulai bersaksi, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita mulai bekerja dengan menyatakan kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kisah Rasul 1:8, kata kuasa itu artinya ledakan, dinamit. Jadi orang yang meneruskan pekerjaan Tuhan, ada 3 keuntungan yang dia akan alami, dia akan miliki. Yang pertama, disertai oleh kuasa Tuhan. Kalau kita itu mau lihat kuasa Tuhan, kalau kita pengen lihat Tuhan bekerja di hidup kita, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang bodoh dicerdaskan, bahkan yang terhilang dipulihkan, diselamatkan,
Bahkan juga mereka yang mati dibangkitkan. Dan ada cara lain, kita perlu belajar bersaksi. Karena ketika murid-murid yang dimana mereka belum pernah mengalami mujizat dan kuasa Tuhan, karena mereka selalu ada dalam 4 tembok gereja, karena mereka selalu ada dalam ruangan, dan ketika mereka mulai bersaksi keluar dari ruangan, maka Petrus memberitakan Injil, 3.000 orang diselamatkan. Petrus dan Yohanes mulai menyembuhkan orang yang lumpuh, dan kemudian rasul-rasul yang lain mulai bikin banyak mujizat. Sapu tangannya Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang dan sebagainya. Sungguh hidup ini menjadi sesuatu yang sangat exciting. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Yang kedua, keuntungan kalau kita suka bersaksi, disertai oleh penyediaannya. Selalu ada berkatnya, selalu ada open door. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Gak mungkin Dia biarkan kita terus dihambat. Dia pasti akan buka pintu. Gak mungkin Dia akan terus mengizinkan kita untuk direndahkan. Pasti Dia akan angkat. Gak mungkin sampai kita diizinkan berkekurangan. Pasti Dia akan siapkan. Sejak kami mulai pelayanan, keluar, menolong begitu banyak orang-orang yang membutuhkan. Di situ Tuhan menyediakan begitu banyak hal-hal yang ajaib. Sehingga sampai hari ini, pelayanan kami tidak kekurangan kebaikan Tuhan. Ada open door, ada penyediaan, ada visi digenapi, ada doa yang dijawab dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang yang memberdaya kami, ada orang-orang yang melengkapi kami dan sebagainya. Keren. Yang ketiga, keuntungan kalau kita suka bersaksi, mengalami sukacita yang besar. Karena Tuhan berkata satu orang diselamatkan, seisi surga bersukacita. Jadi bukan cuma Tuhan bersukacita, bukan seluruh warga kerajaan Allah di surga bersukacita, tapi kita sebagai warga kerajaan Allah di bumi pun ikut bersukacita. Saya gak pernah merasakan sukacita yang begitu besar sampai saya lihat satu orang berubah, menerima Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Mari kita belajar hari ini lewat makna kenaikan Yesus. Yang pertama, menunjukkan Yesus bukan manusia biasa, tetapi Dia adalah Tuhan. Yang kedua, supaya Roh Kudus turun untuk memberdaya kita. Dan ketika melanjutkan pekerjaan dan pelayanan Yesus di bumi, menjadi rekan sekerjanya. Kenapa? Karena Yesus tugas sudah selesai. Dia percayakan tongkat estafet agar seluruh bumi ini penuh kemuliaan. Setiap lidah mengaku Yesus Tuhan dan setiap lutut bertekuk lutut, sehingga membuat surga penuh dan neraka kosong. Saya berdoa agar Tuhan memakai saudara secara luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami dan memberkati kami, sehingga kami belajar hari ini bahwa di hari kenaikan Yesus membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau adalah manusia yang dimana bisa mengerti perasaan dan keadaan kami. Engkau gak akan pernah membiarkan kami dalam keadaan selalu susah, dalam selalu duka. Karena pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan kami. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Tuhan pasti berikan harapan. Yang kedua, kami belajar makna daripada kenaikan Yesus, yaitu supaya Roh Kudus memberdaya kami. Tuhan tolong supaya setiap kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami punya kemampuan makin berkembang, kehidupan kami makin berubah. Kami punya talenta terus bisa multiplikasi, dan kami punya karir makin terus meningkat. Karena kehendak-Mu bukan statis tapi dinamis. Yang ketiga, tujuan daripada kenaikan Yesus, yaitu supaya kami melanjutkan pekerjaan-Mu di bumi. Terima kasih untuk kepercayaan. Terima kasih untuk tongkat estafet, tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami tidak mau sia-siakan. Selama kami masih hidup di bumi ini, kami mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan, untuk membuat surga penuh dan neraka kosong, dan bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus, pakai umat-Mu secara luar biasa. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.